Kenapa hidupku susah Ustaz? Solatmu berantakan. Kenapa utang-utangku tidak lunas? Solat yang tidak beres. Kecil buat Allah kasih lunas utang. Allah cuma minta perbaiki solatmu. Contoh. Saya kasih contoh paling gampang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kenal enggak? Minum dulu Mas. Ibu bapak pernah lihat pejabat Indonesia? Itu kan rata-rata pejabat punya ajudan kan? Coba kalau bupati panggil ajudan. Ajudan! Langsung siap! Biar dia pegang pisang goreng, dia buang itu pisang gorengnya. Siap komandan! Perintah! Kira-kira ada ajudan dipanggil. Ajudan! Tunggu dulu Pak, orang lagi sibuk. Berani kira-kira ajudan ngomong begitu. Misal Pak Aksa panggil ini. Ajudan! Ajudan! Tunggu dulu puang, orang sibuk. Bilang kok dikasih pindah kok. Tidak mungkin. Pasti. Itu baru manusia. Kita takut betul sama manusia. Tapi kalau Allah yang manggil kita, hayya 'alas shalah. Apa jawaban kita? Tunggu, lagi meeting. Tunggu, lagi ada tamu. Tuhannya disuruh menunggu. Baik kalau dia datang. Disuruh nunggu dari subuh sampai isya tidak datang-datang. Apa tidak kurang ajar ini orang ini? Coba. Kedua, contoh paling konkret. Gimana hidup kita tidak susah? Karena, coba. Saya pernah suatu ketika di Makassar saya pergi nyukur. Gunting rambut. Waktu saya cukur, yang cukur saya itu yang tidak jelas jenis kelaminnya. Antara laki-laki dengan perempuan. Itu kan makhluk seperti ini kan cerewet Pak. Semua mau dikomentari. Saya diam-diam saja. Nanti saya tersinggung waktu dia bilang, Ustadz, saya tidak percaya Tuhan Maha Pengasih. Sembarang kau bilang kau. Kenapa bilang begitu? Kalau Tuhan Maha Pengasih, kenapa ada peminta-minta di jalan? Oh betul juga dalam hati saya ini. Tapi tidak ada gunanya diajak berdebat. Jenis kelaminnya aja tidak jelas. Habisin pulsa saja berdebat sama ini. Pulanglah saya. Di jalan saya ketemu orang gondrong. Saya bilang, oh ini jawabannya. Saya bilang, Dek, sini. Apa Ustadz? Ikut kau sama sini. Saya kasih kau uang. Ikutlah dia. Sampai di tukang cukur saya bilang, saya tidak percaya ada tukang cukur di sini. Sembarang mulutnya ini Pak Ustaz. Saya tidak percaya. Kau bilang, barusan saya cukur Ustaz. Saya tidak percaya. Kalau ada tukang cukur di sini, kenapa ada ini gondrong? Sudah bilang, dia gondrong karena dia tidak datang mencukur. Coba kalau dia datang, ku gondol dia Ustaz. Begitu juga dengan Allah. Mana hidup kita tidak susah? Kita tidak datang kepada Allah. Coba. Bapak-bapak hafalkan Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Semua nama-nama Allah baik. Tapi kita tidak datang. Kita lebih senang datang kepada pejabat. Kita lebih senang kepada manusia daripada datang kepada Allah. Maka ingin baik, merindukan kematian supaya kita tidak takut menghadapi kematian. Kedua, perbaiki sholat. Yang ketiga, ada lagi. Sedekah. Bersedekah. Apa hubungannya Ustaz? Ingat diceritakan dalam Quran. Ketika orang sudah menghadapi sakaratil maut dan mati dan ketika dibangkitkan, dia akan bertanya, ya Jibril, hari apa ini? Lalu malaikat Jibril berkata, ini adalah hari kebangkitan. Kalau ini hari kebangkitan ya Jibril, kembalikan saya ke dunia. Kami suka kasih kulinoe, kembalikan saya ke dunia. Meskipun sekejap saja. Untuk apa? Untuk sholat? Bukan. Untuk apa? Puasa? Bukan. Untuk apa? Haji? Bukan. Untuk apa? Kita hanya ingin berkata, malaikat, kembalikan saya. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Meskipun sekejap saja. Saya hanya ingin mengatakan, hartaku saya belanjakan di jalan agama Allah. Maka Bapak Ibu, jangan terlalu pelit. Tidak ada orang yang bangkrut kalau dia rajin bersedekah. Pengalaman saya paling ini, Pak. Saya ini banyak sekali pengalaman saya soal sedekah. Pengalaman terakhir saya, Pak. Paling terakhir ini. Ada kebiasaan saya, setiap awal bulan, saya pergi tukar uang-uang baru. Ya, yang baru-baru. Karena kalau uang baru, Pak, dikasih orang meskipun 10.000 merasa terhormat. Kalau uang baru, Pak, enak dikipas-kipas kan. Nah, saya bagi-bagilah tukang sapu-sapu di Unhas, tempat saya ngajar. Sudah, saya tidak tahu berapa jumlahnya. Sudah itu saya pergi ceramah. Saya pergi ceramah di Tanah Bumbu Batu Licin. Ya, kira-kira yang saya keluarkan itu Pak tidak sampai 2 juta. Sampai di Batu Licin selesai ceramah, datanglah itu orang yang undang saya ceramah bawa tas-tas.
Ustadz, ini Ustadz. Apa ini? Hadiah untuk istri di rumah. Saya atau istri? Sama-sama saja Ustadz. Sudah dikasih. Masuk saya kamar, saya buka. Berapa isinya? 150 juta. Allah ganti Pak, berkali-kali lipat. Ada lagi nih. Saya pergi ngajar di kampus. Pulang ngajar saya lihat tukang cat. Kerjaan yang tukang cat. Saya bilang pasti orang miskin. Saya kasihlah uang 100 ribu. Keluarlah doanya, mudah-mudahan murah rezekinya dan seterusnya. Tiba-tiba sore hari saya sampai di kantor, ada orang menelpon, Ustadz saya ajudannya ini. Oh, bagaimana kabar beliau? Baik-baik Ustadz, saya diperintah beliau untuk ketemu sama Ustadz. Oh ya, kita ketemu di kantor saya, Jalan Kakak Tua. Datanglah dia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini ada titipan dari beliau. Coba apa? Saya lihat amplopnya tebal Pak. Ini Pak. Kok bisa? Saya kan tidak ceramah, tidak apa-apa. Padahal dalam hatiku cepat sudah kasih saya. 100 ribu yang keluar. Begitu dia pulang, saya bukalah amplop itu. Berapa isinya? 15 juta. Percaya Pak. Kenapa Bapak miskin selama ini? Kenapa Bapak susah hidup selama ini? Karena Bapak terlalu pelit. Ayo, belajarlah untuk sedekah. Jangan tunggu untuk kaya. Bapak kalau nunggu kaya, kalau tidak kaya-kaya, maka Bapak tidak akan pernah bersedekah. Sedekahlah. Saya tidak bisa sedekah dengan duit. Sedekahlah dengan tutur kata yang baik. Sedekahlah dengan saling mendoakan. Sedekahlah dengan kue. Ibu-ibu bertetangga. Kita tidak bisa sedekah tetangga dengan duit. Sedekahlah dengan akhlak yang baik. Jangan mengganggu tetangga. Bersedekahlah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebenarnya banyak yang kita mau uraikan berkaitan dengan bekal untuk kematian ini. Tapi waktu yang terbatas. Pada akhirnya, kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Al-mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Lalu Allah dalam surah As-Sajdah menanya kepada kita, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Sama ndak orang yang beriman dengan Islam pencitraan? La yasta'un. Tidak sama kata Allah. Amal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman, beramal soleh, kami kembalikan mereka ke dalam sorga. Sorga dunia, insya Allah sorga akhirat. Wa ammal ladzina fataku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, pura-pura beriman, Islam pencitraan, kami kembalikan mereka ke dalam neraka. Nerakanya dunia, lagi nerakanya akhirat. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebelum ajal menjemput, alhamdulillah Allah kasih kita umur yang panjang. Alhamdulillah lagi Pak, Allah kasih kita umur untuk datang beriktikaf. Jangan anggap enteng kekuatan doa. Bisa jadi bapak sholat tahajud hanya 30 menit. Berdoanya 30 menit. Bisa jadi yang 1 jam itu mengubah hidup kita 30-40 tahun yang akan datang. Bahkan memperbaiki hidup kita sampai ke akhirat. Maka manfaatkan waktu yang tersisa ini untuk berdoa sebaik-baik kepada Allah. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Berdoa itu bahasa anak gaulnya curhat. Sampaikan keluhan kita kepada Allah. Tidak harus mengikuti apa yang disampaikan ustadz kita, apa yang disampaikan imam kita, tapi sampaikanlah dengan bahasa kita masing-masing, dengan sepenuh hati dan penuh harap. Dan jangan pernah berburuk sangka, karena Allah janjikan, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji pilkada. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat.